Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Koirun Nisa dengan nomor 861 1182429066 dari kelompok praktikum algoritma pemrograman kelompok 1. Di sini saya akan membahas lampiran soal nomor 4 mengenai genap ganjil dan pangkat, yang mana soalnya itu misalkan kita menginputkan nilai untuk A dan B. Misalkan nilai A dan B itu 8, A itu 8 dan B-nya itu 6. Lalu ada variabel C. Nah, variabel C ini merupakan bilangan ganjil dari si A. Yang mana nanti bilangan ganjil itu setelah ditampilkan akan dipangkatkan. Yang mana bisa pangkat awalnya itu sama seperti angka yang dimasukkan di variabel A. Yang nantinya akan semakin naik angka bilangan primanya, maka akan semakin menurun pangkatnya. Misalkan A-nya itu 8, berarti satu pangkatnya itu dimulai dari pangkat 8 dan seterusnya. Kemudian variabel C, kemudian variabel D merupakan bilangan genap dari B, yang mana nanti ditampilkan bilangan genapnya itu 2, 4, dan 6. Nanti pangkatnya diawali dengan angka 1, baru naik ke atas. Kalau yang ganjil tadi menurun, kalau yang genap naik. Kemudian menampilkan hasil modulo dari C, modulo D. Lalu ditampilkan ke layar. Nah, dari itu yang pertama, subscribe. Saya screen terlebih dahulu. Ya, A, B, ini aku inisialisasi menjadi 0 awalnya, kemudian D sama dengan 0 juga, lalu I, B, pangkat, pangkat, dan eksponen. Kita di sini hmm, ada satu buat spasi, terus saya buat spasi, kemudian ini memberikan sifat pangkat bilangan ganjil. Ganjil.
Karena itu berarti sama dengan satu ini mencari hasilnya ini adalah dengan situasinya ini sebenarnya itu sama dengan nol dan terus ini tempat itu ini dan satu itu kan benar jadi ini kan ini bukan lapang ya akan ini seperti tadi kemudian yang nah yang itu untuk buat PR PR ini PR itu meningkat itu penting ini sama dengan dua tiga pangkat pangkat itu sama dengan satu kali itu tiga dan juga besar lagi dan ini juga dengan enam lalu itu dari itu sebelas lalu ini
Lalu sama dengan I. Lalu sama dengan I. Kemudian I sama dengan perangkat. Lalu lima itu besar dari dua maka kita tanda pangkat yang pastinya. Nah, kemudian nah itu di sini buat menampilkan misalnya memberikan hasil dengan benar itu pasti dari misal bisa juga kemudian ini apa itu kita untuk modular hasil mapping ini misalkan ini jelaskan ya, ya ini hasil tangkapnya. Di sini ada yang ketinggalan tanda-tandanya. Tanda tesnya ada yang terelakkan. Ini tadi punya itu ini sudah kegiatan solusi ini. Nah, ya, tapi sangat belakang untuk bilang dia yang teratas. Oke, jadi penjelasannya di sini
Oke saja, di sini deklarasikan variabel A, B, C yang akan bisa dibagi sama dengan nol dengan juga sama dengan nol. Lalu I, Y, pangkat dan eksponen. X itu eksponen yang kita data integer. Lalu tampilkan pesan untuk pengguna menginputkan nilai A dan B, yang mana masing-masing akan disimpan pada variabel A dan B. Nah, kemudian di sini ada cout dan ada barisan ini untuk masuk ke bawah. Kemudian sini cout hasil tangkap ini untuk menunjukkan judul untuk hasil bilangan banjir. Lalu for I sama dengan 1 itu dari A, I sama dengan 2 ini memulai perulangan yang akan iterasi dari 1 hingga A. Dengan langkah 2, yaitu hanya bilangan ganjil. Kemudian di sini pangkat dengan 1 ini mengimplementasikan dengan 1 untuk menghitung pangkat. Kemudian ada eksponen dengan A. Nah, dari sini menghitung eksponen pangkat untuk bilangan ganjil saat ini. Nah, ini dilakukan untuk mengurangi, dengan mengurangi I dibagi 2 dari A. Kemudian pada baris ini, for, nah perulangan ini untuk menghitung I pangkat eksponen dengan menghasilkan pangkat dengan I sebanyak eksponen kali. Lalu di sini ada C plus sama dengan pangkat itu untuk menambahkan hasil pangkat ke total C. Kemudian di sini ada I. If I besar dari 1 ini, jika ini itu lebih dari besar dari 1, maka cetak plus sebelum menampilkan bilangan berikutnya untuk tanda tambah. Kemudian isi I ini menampilkan bilangan ganjil I dan eksponennya. Eksponen. Kemudian si ini untuk menampilkan hasil total C dengan uh, hasil total C dengan perulangan bilangan ganjil tersebut. Bilangan ganjilnya itu selesai. Lalu di sini ada si hasil untuk menentukan juga hasil pangkat bilangan genap. Lalu for bisa dengan 2. Nah, ini untuk memulai perilangan yang iterasi itu dari 2 hingga B dengan 2 langkah. Hanya bilangan genap. Hanya langkah 2 dengan langkah 2 bilangan genap. Itu pangkat, yaitu sama pangkat kali dengan I. Inisialisasi di sini. Ini pangkat dengan 1 inisialisasi pangkat dengan eksponennya I dibagi 2. Untuk eksponen pangkat untuk bilangan genap saat ini. Kemudian ini ada peluangan ini untuk menghitung I pangkat eksponen dengan mengalihkan pangkat dengan I sebanyak X kali eksponen kali. Kemudian ada D pangkat. Nah, ini untuk menambahkan hasil pangkat ke hasil pangkat ke total ini. Kemudian di sini ada dengan kondisi jika ini itu lebih besar dari 2, maka cetak tanda plus sebelum menampilkan bilangan pangkat berikutnya. Lalu di sini ada sama dengan ini pada garis ini. Nah, ini untuk menampilkan hasil total list setelah perulangan bilangan genap selesai. Itu menggunakan cara bilangan. Kemudian ini untuk membuat garis kosong agar lebih jelas susunan outputnya. Kemudian di sini ini dicetak nilai total C. Dan itu kan hasil dari penambahan pangkat bilangan ganjil. Kemudian yang D ini nilai total D yang merupakan hasil dari uh, penambahan pangkat bilangan genap. Kemudian ini hasil hasil modulo dari C modulo D. Itu menentukan sisa pembagian C dengan D. Di sini kita pangkatkan kali 8. Nah, maka hasilnya itu seperti ini. Misalnya di sini kita
kita masukkan angka yang berbeda, maka 5 dengan 7. Maka bilangan ganjil 5 itu kan ada 1 dan 3. Terus pangkatnya itu jadi dari 5 ini dan 4. Hasil pangkat bilangan genap 2 dari 7 ini berarti 2, 4, dan 6. Hanya 3. Jadi pangkatnya itu mengambil angka 1, 2, dan 3. Lalu menentukan hasil terganjil di genap. Kemudian hasil sisiran bagiannya itu kan 2. Tapi biasanya bersama dan demonstrasi itu langsung diletakkan.